Sudah Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ya, anak-anak. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin absen dulu ya, tapi tidak semuanya. Siapa yang kira-kira hari ini nggak masuk? Masuk semua kayaknya, Pak. Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti Pak Amin tinggal checklist semuanya masuk ya. Oke, baik. Bapak akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hari kiamat, yaitu di saat bumi berhenti berputar. Ya, yang Bapak jelaskan di sini nanti yaitu mengenai makna hari kiamat. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nama-nama dari hari kiamat. Karena hari kiamat ini mempunyai nama yang banyak. Ya. Kemudian adalah tanda-tanda daripada hari kiamat atau hari akhir. Ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah hikmah mempercayai hari kiamat. Ya, ini. Oke ya. Baiklah anak-anakku, ada yang tahu mungkin sebelum Pak Amin menjelaskan lebih lanjut ya. Kemarin kita telah belajar tentang apa? Minggu yang lalu kita belajar tentang surat Al-Kafirun ya, toleransi ya. Maka pada hari ini kita mempelajari tentang hari kiamat, yaitu ketika bumi berhenti berputar ya. Baik ya, Pak Amin ingin menyampaikan ya, hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia ini ya. Disebut hari akhir karena hancurnya kehidupan ini ya, sehingga tidak ada kehidupan lagi. Kemudian nanti kita akan dikembalikan hidup kembali, yaitu hidup di akhirat. Nah, inilah yang dikatakan dengan hari akhir. Nah, mengenai kapan terjadinya hari akhir tidak ada yang tahu ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 127, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Nah ini ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya ya. Katakanlah bahwa itu adalah ilmunya Allah, hanya Allah yang tahu. Nah ini ya. Nah, kiamat ini dibagi menjadi dua macam. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro. Nah, kiamat sughra adalah kiamat kecil, seperti terjadinya musibah, bencana, banjir, ya, ataupun gempa bumi, ataupun kematian. Itu adalah kiamat-kiamat kecil. Nah, di mana mungkin kita sudah mengalaminya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar di mana bumi ini hancur semuanya, tidak ada satupun yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat yang menjelaskan tentang kiamat banyak sekali ya, di antaranya Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah, dan surat Al-Qiyamah tentunya. Itu adalah surat-surat yang menerangkan tentang akan terjadinya tentang kiamat ya, dan mengenai terjadinya hanya Allah yang tahu. Oke ya. Mungkin dari yang Bapak sampaikan ini ada yang perlu ditanyakan.
sebelum Pak Amin lanjutkan ke materi yang berikutnya. Saya Pak Guru yang Ya. nanyain. Ya, Apa sajakah nih misalkan ciri kiamat kecil yang hampir mendekati kiamat besar gitu yang sekarang terjadi nih. Gitu aja Pak Guru. ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya, Bakri ya. Kiamat Ya, Pak Guru. apa? Tanda-tanda atau ciri apa yang mendekati kiamat besar ya? Di Iya. antaranya ya, di antaranya adalah begitu banyaknya pembunuhan ya. Seperti saat ini ya, karena memang kita pada saat ini adalah hidup di akhir zaman, maka tanda-tanda yang paling mendekati ya, di antara beberapa tanda yang mendekati kiamat besar adalah ya terjadinya pembunuhan, terus begitu beruntunnya gempa bumi ataupun musibah yang lainnya ya. Kemudian fitnah muncul di mana-mana. Kemudian orang bodoh dijadikan panutan atau orang bodoh dijadikan pimpinan, sehingga ketika berfatwa sesat menyesatkan yang akhirnya semua ikut menjadi sesat. Itulah kira-kira yang Bapak sampaikan, tanda-tanda kiamat kecil yang mendekati tanda-tanda kiamat besar. Mungkin ada yang lainnya bisa menjawab dari pertanyaan Bakri tadi, silakan. Mungkin teman-teman yang lain. Saya mau Ya. bertanya, Pak Guru. Oh, bertanya, ya. Ya, ini Pak Guru saya mau nanya. Saya kan ngirim surat sama kelas 5. Ya, terus saya nggak Ya. surat saya ditolak. Kiamat bukan ya Pak Guru ya? Gimana? Coba diulang pertanyaannya. Ini Pak Guru, saya kan ngirim surat sama anak kelas 5. Terus Ya. saya isinya penolakan, itu kiamat bukan Pak? Oh, istilahnya bertepuk sebelah tangan, begitu ya, Herman? Ya. Kasihan saya Hah? Pak. Herman umur berapa ini? Ya, itu ya baik. Bapak jelaskan ya, ketika kita ya ingin mempunyai keinginan sesuatu ya, mempunyai suatu keinginan seperti apa yang dikatakan oleh Herman tadi, berkirim surat kepada seseorang, mungkin yang dimaksud adalah seorang wanita ya, seorang temanku perempuan, kemudian kok ditolak, apakah itu termasuk kiamat? Ya, kalau menurut Bapak sih itu bukan kiamat ya. Karena kiamat ini faktornya adalah seluruh manusia bisa merasakannya, tapi kalau ini yang merasakan Pak Herman sendiri ya. Berarti Jadi kiamatnya buat bukan Herman doang, kiamat, Pak. ya. Iya, Iya, kiamat yang buat merasakan saya Herman aja, doang Pak. ya, harusnya Jadi legowo. jawabannya apa, Pak? Ya, Termasuk mungkin kurang takdir? perjuangan. Bukan. Ya. Ya, gimana? Soleha? Termasuk takdir Ya, bukan? Soleha gimana? Termasuk takdir bukan itu, Pak? Termasuk takdir bukan ya. Begini ya, nggak apa-apa, Bapak jelaskan ya. Mengenai takdir ya, takdir itu kan dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, kalau takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah karena ketentuannya sudah sejak zaman azali, sebelum makhluk atau alam semesta ini diciptakan. Jadi sudah ada, Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan mengenai apa? Pertanyaan, Pak. Takdir ya, ini ada yang mubrom bisa dirubah. Ya mungkin maaf ya, mungkin Herman kurang usahanya ya, gelibetin aja barangkali nanti bisa kena. Nah kan begitu ya. Benar, Nah, Pak, ini. benar. Bang Herman, Iya. dunia nggak berakhir. Iya, dunia tidak sekecil daun kelor katanya begitu ya. Oke, itu mungkin dari jawaban Pak Amin ya. Ya. Baik ya, Bapak lanjutkan ya. Berikutnya adalah nama-nama hari akhir ya. Nama hari akhir diantaranya Yaumul Qiyamah ya, atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga Yaumul Hisab, artinya hari perlindungan, hari perhitungan ya.
Kemudian yang keempat Yaumuddin. Ya, sebagaimana kita sering baca di surat Al-Fatihah ketika kita sholat, Maliki Yaumiddin, ya, hari keputusan, ya, hari keputusan. Kemudian yang kelima Yaumus Sa'ah, ya, hari saatnya tiba. Nah ini. Kemudian hari Yaumul Akhirat atau hari akhirat. Ya. Kemudian yang ketujuh Yaumul Fath, hari kemenangan, ya, di mana Allah menyelamatkan semua umat Islam, ya. Kemudian Yaumul Khuruj, hari keluar, ya, maksudnya hari keluar di sini adalah keluar dari kubur, ya. Kemudian Yaumul Hasroh, hari penyesalan, di mana orang-orang yang tidak beriman di situ akan merasa menyesal. Kemudian yang ke-10 Al-Waqiah, yaitu hari yang maha dahsyat. Nah ini, ya. Nah, hari ini akan terjadi ketika tanda-tanda di hari kiamat ini, ya, mulai muncul. Di antaranya tanda-tanda, ya, namanya kiamat sughra, ya. Jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian minuman keras merajalela seperti saat ini, ya, negara mulai berusaha menghalalkan minuman yang keras. Nah ini, ya. Kemudian banyaknya terjadi bencana, gempa bumi, tsunami ataupun yang lainnya, kemudian fitnah muncul di mana-mana. Nah ini. Atau sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, orang bodoh dijadikan panutan atau pimpinan, ya. Termasuk salah satunya adalah yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian Bapak sampaikan juga, ya, setelah itu baru terjadilah tanda-tanda kiamat besar, di mana tanda kiamat besar ini pun waktunya akan selalu berdekatan. Di antaranya, ya, mushaf akan lenyap dari bumi ini dan juga dari hati orang-orang yang beriman. Kemudian munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian rusaknya Ka'bah, dan kemudian matahari terbit dari barat. Nah ini, ya, itu adalah merupakan tanda-tanda daripada kiamat besar. Kemudian setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, sebagaimana tadi dikatakan Yaumul Hisab, hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan, di mana semua manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya waktu di dunia ini, ya. Nah, kemudian Bapak pun akan sampaikan hikmah mempercayai hari akhir, ya. Bapak sampaikan beberapa saja, di antaranya kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, ya. Kemudian kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa berlaku disiplin, jujur, ya, bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaan kita, baik itu pekerjaan kaitannya dengan sekolah ataupun pekerjaan yang kaitannya dengan pekerjaan rumah. Nah, itu anak-anakku sekalian, ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum Pak Amin memberikan tugas? Saya Pak Guru. Bertanya lagi. Ini kan Pak Guru Ya, tadi tentang yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Gimana misalkan, ya, sedangkan manusia itu sudah pada hancur lebur jadi tanah kan, ya. Terus gimana kan misalkan kayak gitu manusia hidup kembali gitu Pak Guru? Demikian dari saya. Ya, bagus, pertanyaan yang bagus. Itu kaitannya adalah dengan kekuasaan Allah, ya. Kalau Allah menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, mungkin, ya, apalagi hanya menghidupkan kembali yang tadinya sudah mati menjadi hidup, ya. Maka itu adalah mudah bagi Allah, karena Allah ketika menghendaki sesuatu
sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadilah kamu maka jadi. Maka ketika Allah ingin menghendaki orang yang meninggal hidup kembali, ya tinggal ya Allah mengucapkan kun fayakun. Ya ini ya, tentunya Allah Maha Kuasa segala-galanya, atau dengan cara yang lain Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan trompet yang kedua kalinya sebagai tanda bangkitnya manusia dan yang lainnya. Begitu Bakri jawaban dari Bapak ya. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Pak Guru, bisa. Alhamdulillah ya. Ini ya. Atau mungkin dari yang perempuan mau tanya, silakan. Ito mau tanya? Saya mau tanya. Ya. Silakan. Contoh kiamat sugro, Pak. Ya. Apa yang ditanyakan? Contoh kiamat sugro apa saja? Oh, contohnya kiamat sughro ya. Contoh umpamanya kematian itu adalah juga bentuk dari kiamat sughro, karena manusia semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah ini ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah ini ya. Jadi kematian juga merupakan contoh daripada kiamat sughro, dan masih banyak yang lainnya. Ya, Pak. Ya. Saya Pak Guru masih bertanya nih Pak Guru, masih kurang. Ya, Boleh? silakan. Ini Boleh. kan di situ ada gambar ibaratnya matahari dalam penampilan gambar tersebut. Sedangkan matahari itu salah satu bila mana terbit di sebelah barat adalah termasuk kiamat kubro. Bagaimanakah pada waktu itu misalkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pas waktu matahari terbit di sebelah barat itu beriman? Demikian dari saya Pak Guru, terima kasih. Iya, baik Bakri, alhamdulillah bagus ya. Bagaimana ketika matahari sudah berada di barat kemudian mereka menyatakan beriman? Tentunya keimanan mereka sudah tidak diakui lagi atau sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itulah bumi dan alam semesta ini sudah hancur. Maka keimanan kita ya ibaratnya sama ketika kita sudah di kerongkongan baru menyatakan beriman, maka itu tidak bermanfaat lagi. Itulah yang dikatakan dengan hari penyesalan ya. Mereka orang-orang kafir yang tidak beriman akan merasa menyesal terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan makna yaumul hasr ya, hari penyesalan. Itu Pak Bakri yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada teman kalian yang mau menjawab lagi, yang mau menambahin, silakan. Cukup, Pak. Ya, alhamdulillah cukup ya. Kira-kira sudah bisa dipaham ya apa yang Bapak sampaikan ya. Sudah, Ya, Pak. Pak. Mengerti. Oke Paham. ya. Baik. Ya, untuk tugas diskusi ya Bapak kelompokkan kepada kelompok 1 ya, Masito, Erman ya, tentang makna hari akhir dan makna hari ya apa nama-nama hari akhir. Ini untuk kelompok 1 Masito dan Erman ya. Kemudian yang kedua ya, kelompok kedua adalah Tri dan Solihah ya, tanda-tanda hari akhir dan terjadinya. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah hikmah percaya kepada akhir ya, hari akhir. Namun diskusi ini kalian bisa
rundingkan dengan teman-teman kalian semuanya ya. Nanti pada saatnya ya akan kita presentasikan bersama-sama. Oke. Gimana? Sudah selesai? Selesai, Pak. Selesai, Pak. Sudah, Pak Ya. Ustadz. Oke ya. Coba untuk kelompok 1 dipresentasikan mengenai makna hari akhir. Dari siapa dulu? Ito, gimana itu? Herman, Pak. Dari tadi Herman ke kamar mandi dulu, Pak. Ya. Aman ya, toh ya. Iya, Herman. Ya, coba kelompok 1. Iya. Terima kasih Pak Makna hari Guru. akhir, apa itu hari akhir? Hari akhir ada hari kiamat. Ya. Selain itu coba pengertian yang lain. Iya. Pak Guru, saya mau Ya. presentasikan kelompok 1. Ya. Saya sama Siti Masito. Siti Masito mau izin dulu katanya ke belakang gantian. Iya, Oh, Pak. ya udah nggak apa-apa. Saya, Pak. Jangan lama-lama ya. Oke. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 saya Coba sama Pak Tri kelompok ya. 2. Ya, Ya. Tri sama Soliha, coba mengenai tanda-tanda hari akhir. Coba apa aja? yang pertama tanda-tanda kecil hari kiamat, Pak. Ya. 1, banyak ulama muslim yang wafat. Betul. 2, maksiat semakin terang-terangan. 3, Ya. banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Dan Ya, sebaliknya betul. perempuan berperilaku seperti laki-laki. Terus Ya. selanjutnya adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Itu Pak jawabannya, Pak. Betul, ya. Bagus, pinter. Ya, Tri. Mungkin ada temannya yang lain yang mau menambahin. Soliha, apa kira-kira? Ya, boleh kiamat kecil ataupun kiamat kubro. Silakan. Tanda-tanda hari kiamat, Pak. Munculnya Dajjal. Ya. Boleh nggak, Pak? Ya, betul, boleh ya. Boleh, mengenai Dajjal ya. Dajjal ini ada juga yang mempertanyakan apakah dalam bentuk manusia atau hanya dalam bentuk kinayah. Ya, kedua-duanya boleh. Ya, Terus cuma turunnya Nabi Isa lagi alaihi lanjutnya. salam. Munculnya Ya. Yajuj dan Majuj. Terbitnya matahari Ya. dari barat. Itu betul. tambahannya, Pak, dari kelompok kami. Oke, betul ya. Memang tanda-tanda itu banyak ya. Nanti yang penting kita adalah yakin bahwa hari itu akan tiba, kiamat itu akan tiba ya. Kemudian yang ketiga ya. Kelompok ketiga Bakri, Sari dan Koyah. Coba hikmah daripada Ya hari boleh akhir. saya. Oh ya, Ya. Bakri dulu. Ya. Saya Pak Guru. Hikmah iman kepada Ya. hari akhir yaitu untuk meningkatkan kepercayaan kita agar hati kita itu menambah keyakinan terhadap Allah. Yang kedua, hikmah Betul. iman kepada hari akhir yaitu supaya kita berbuat baik sesama manusia, baik itu muslim maupun muslim. Demikian kelompok 3 Pak Guru segitu penambahannya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Sari atau Koyah? Ya, boleh, silakan. Saya mau menambahkan, Pak, hikmahnya yaitu jadi muncul rasa takut, Pak, untuk berbuat maksiat, Pak. Oke, betul, pinter. Ya. Pak, saya satu aja nambahinnya. Sari, Ya. nambahin. Ya, saya mau nambahin Pak, Ya. hikmahnya caranya kita bisa introspeksi diri terhadap perbuatan kita supaya perbuatan kita tahu ke depannya tuh ada akibat atau tidaknya gitu Pak. Jadi kita bisa mawas diri Iya. terhadap perbuatan sendiri. Gitu Pak. Iya, betul. Bagus sekali, Sari ya. Jadi kita bisa mawas diri dan kita akan berhati-hati dalam setiap bertindak apakah yang kita lakukan ini akibatnya baik atau buruk karena semua amal yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan. Oke, ya. Baik anak-anakku sekalian ya, mungkin itu yang Bapak sampaikan ya. Tadi ya sebelum kita akhiri ya, Bapak telah memberikan kepada kalian tadi ya bentuk-bentuk LKPD ya, nanti kalian bisa kerjakan ya.
nanti kalian bisa kerjakan dari LKPD yang ada. Nah, kemudian nanti bisa dikumpulkan di waktu yang berikutnya aja ya. Kita belajar lagi bersama-sama ya. Oke ya. Mungkin itu dulu yang Bapak sampaikan dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Kita baca bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.